Allah buka jalan lewat orang-orang yang dulu pernah dia tolong. Jadi Allah buka jalannya lewat orang-orang yang dulu pernah ditolong sama Pak Budi itu. Satu persatu utangnya mulai lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, teman-temanku Om Budi Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia tanpa batas. Bahagianya tanpa syarat, wajib bahagia, wajib dong. Bahagia aja, nanti biar tambah enak hidupnya ya. Pokoknya teman-teman yang keren-keren yang nonton saya, luar biasa banget yang nonton saya ini, yang masih punya persoalan yang nggak enak, masih ada kondisi yang kurang baik, wajib bersyukur ya. Wah, Om Budi gimana, kondisi lagi kurang baik kok bersyukur? Bersyukur, nanti biar Allah tambah lagi nikmatnya. Kalau kita ngeluh, persoalan nggak akan beres. Kalau kita bersyukur, syukuri deh. Masih banyak yang bisa kita syukuri. Kita masih sehat, dikasih kesempatan hidup untuk berubah lebih baik lagi. Syukuri semuanya, syukuri deh. Nanti Allah tambah nikmatnya lagi. Hajat selesai, dikabul, hutang lunas. Beneran, cobain ya, bismillah ya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kelancaran rezeki, harta kekayaan yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman tuh keren-keren banget deh, beneran. Yang belum subscribe, subscribe dulu, tekan tombol like-nya, jempol ke atasnya, aktifkan loncengnya. Mulai Instagram, TikTok, sama Facebook seru-seruan ya. Keren-keren beneran. Kita nanti cerita-cerita ya, cerita-cerita biar tambah keren lagi hidupnya. Tenang, teman-teman gak sendiri kok. Yuk. Yang masih punya doa, pengen cepet dikabul, banyak banget doanya. Sambil nonton video ini, saya saranin silakan tulis doanya di kolom komentar. Pengen utang lunas, pengen mobil, pengen umroh, pengen motor, naik gaji, usaha baru, silakan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Andai kata jutaan orang nonton video ini, terus Allah kabulkan doa kita, karena sama jutaan orang diaminkan berjamaah. Mau atau mau banget? Kalau mau banget silakan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Yang mau ikut guru gratis, linknya di deskripsi. Yang mau ikut kelas online, silakan atur-atur, linknya semua di deskripsi ya. Teman-teman semua, di video kali ini saya mau cerita. Ceritanya tentang, ya biasa lah ya, sekarang yang banyak menghubungi admin saya itu yang utang piutang lah. Tapi nggak apa-apa lah. Bismillah, kita pelan-pelan, kita cobain mana aja deh yang kira-kira buat teman-teman enak gitu, buat teman-teman nyaman, sehingga nanti hutangnya cepet beres. Pasti beres, pasti beres. Yakin nggak kalau hutangnya beres? Yakin dong ya. Pernah nggak teman-teman selama mengalami kondisi yang kurang baik tentang hutang piutang, ngerasa sesek banget badannya, hidupnya kok sesek banget gitu, gelisah, mungkin nggak bisa tidur karena mikirin hutang? Ya, rasa-rasanya seperti itu. Dulu juga saya kayak gitu. Tenang aja, hidup itu seperti nggak punya arah. Mau makan inget hutang, mau tidur keingetan tagihan. Bener ya? Bener kan? Mau ibadah juga hatinya nggak tenang. Sama, saya juga dulu gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan nonton video ini, teman-teman yang sudah atau sedang lagi berada di titik itu, di titik kondisi yang hidupnya rendah banget lah, hidup terendah maksudnya, sama seperti saya dulu. Ya tenang aja ya. Saya bilang tenang, kenapa? Teman-teman nggak sendiri. Saya punya grup yang teman-teman di dalamnya itu grupnya banyak orang-orang yang mungkin ada yang beberapa, banyak deh, yang persoalannya sama dengan kita ya. Teman-teman nggak sendiri. Yang paling penting, kita semua masih punya harapan. Allah masih memberikan harapan kepada kita ya. Hari ini saya mau cerita bukan cuma solusi yang mudah, tapi juga tentang spiritual ya. Nanti mau dikerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Amalannya ringan. Kalau teman-teman lakuin dengan keyakinan dan istiqomah, konsistensi yang tinggi,
insya Allah bisa keluar dari lembah hutang ini, bisa membebaskan hutang teman-teman dari hutang dengan izin Allah tentunya ya. Karena hutang itu bukan cuma soal uang, hutang itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Kadang-kadang kan gara-gara utang akal sehat jadi mati ya, ngalor ngidul nggak puguh ya, nggak inilah. Bukan cuma tentang uang aja utang itu, tapi mental, batin dan spiritual. Batin wah nggak tenang tuh, ibadah spiritualnya kurang bagus ya. Banyak orang yang sehat badannya tapi sakit pikirannya karena stres mikirin utang. Bener, badannya gemuk kayak saya nih ya, tapi pikirannya stres, sakit. Kenapa mikirin orang? Mikirin utang maksudnya. Saya menggebu-gebu karena apa? Kalau teman-teman sadar dengan hutang ini, insya Allah beres deh. Beres semua, serahin semua, pakai cara praktis ini, beres deh. Ya, beneran. Tapi seizin Allah tentunya ya. Saya mah hanya cerita doang ya. Cerita doang dan saya ini pernah alami gitu. Teman-teman ngerti nggak berapa banyak rumah tangga hancur karena nggak mampu menahan tekanan ekonomi. Karena banyak himpitan ekonomi jadi rumah tangganya hancur banyak banget di luar sana. Nah, dalam Islam hutang itu dianggap sangat serius loh, sakral, serius. Rasul aja nggak mau nyolatin mayit yang masih sangkutan hutang, makanya serius nih. Sampai-sampai ada hadis Rasulullah yang berbunyi seperti ini. Rasulullah bersabda, jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ini bukan masalah sepele utang itu. Jadi Rasul aja nggak mau loh nyolatin mayit yang berhutang, masih ada sangkutan hutang. Jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Jadi kalau sudah lepas hutangnya sudah selesai, jiwanya kembali ke alam gitu. Ini bukan masalah sepele. Ini juga bukan masalah yang nggak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Bisa nggak? Bisa dong. Saya mau cerita nih. Saya pernah kenal sama seseorang. Sebut siapa namanya ya. Udah gini deh, nama saya aja. Sebut aja namanya Pak Budi deh ya. Pak Budi, Om Budi, Pak Budi ya. Pak Budi ini dulunya punya usaha properti. Nah, karena krisis ekonomi, bisnisnya jatuh. Ada tuh yang lagi di atas, tiba-tiba bisnis jatuh. Teman-teman pernah ada yang ngalamin? Mungkin sama ceritanya. Dia punya utang hampir 1 miliar loh. Sampai 1 miliar rupiah ke berbagai bank dan berbagai macam orang. Dia sempat mau bunuh diri. Ini orang mau sempat bunuh diri. Nah, tapi pada suatu malam, saat dia sendirian dan merasa sudah di ujung jalan, udah mentok dia nangis. Dia bilang sama Allah, ya Allah, saya lemah. Saya udah gak punya daya ya Allah. Tolong saya ya Allah. Udah gak ada daya upaya. Jadi hanya bisa bilang sama Allah, ya Allah, saya lemah. Saya gak punya kekuatan lagi. Tolong saya ya Allah. Nah, sejak dari malam itu, dengan kata-kata itu aja, hidupnya berubah. Tapi ada amalan-amalan lainnya ya. Nah, dia mulai mengerjakan sholat 5 waktu tepat waktu. Ya, tepat waktu kenapa? Ya biar rezekinya tepat ya. Tepat waktunya, nggak lama-lama. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, aktifin loncengnya, follow Instagram, TikTok sama YouTube, sama Facebook ya. Tepat waktu sholatnya dibaiki 5 waktu. Dia sering baca Quran, dia istighfar sehari nggak kurang dari 1000 kali. Ya. Rasul aja sehari nggak kurang dari 100 kali. Padahal beliau itu manusia termulia di muka bumi. Lah kita Rasul aja bukan, masa kita nggak mohon ampun sama Allah? Ya sederhanain deh kayak gitu. Setiap hari beliau membaca istighfar dan sholawat minimal 1000. Setiap hari tuh. Sholawatnya bebas. Mau sholawat Jibril boleh. Tapi kalau saya senengnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu aja. Ya. Istighfarnya gimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu gak kurang tuh 1000. Sambil aktivitas boleh tuh. Ini Pak Budi tuh ya. Dan gak pernah berhenti berdoa. Doanya apa? Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, nanti kita panjangin lagi. Nah, beberapa bulan kemudian Allah buka jalan lewat orang-orang yang dulu pernah dia tolong. Jadi Allah buka jalannya lewat orang-orang yang dulu pernah ditolong sama Pak Budi itu. Satu persatu utangnya mulai lunas. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Bukan tanpa usaha teman-teman, tapi usaha
disertai dengan kekuatan doa dan yakin kepada Allah. Allah aja, Allah lagi, Allah terus ya. Gitu, jadi ngamalin sholawat Jibril, ngamalin istighfar ya. Gak kurang dari 1000 kali sehari. Saya senengnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi harus tahu itu artinya ya. Jadi gitu. Udah sholat tuh perbaikin sholat, tambah qobliyah badiyah. Ya, udah. Sholawat itu pembuka pintu rezeki teman-teman. Saat kita baca sholawat, Allah aja baca sholawat sama malaikat. Masa kita enggak? Saat kita baca sholawat, kita itu sedang memperhalus hati kita. Hati kita lagi dihalusin tuh, yang kasar-kasar tuh dihalusin. Kita mendekat sama Rasul karena kita pasti butuh syafaat beliau. Dan kita mohon pertolongan dari langit ya. Ya, kita sedang, Allah senang banget yang baca sholawat itu karena apa? Ya kekasih Allah kan. Rasul itu kan kekasih Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kata Allah dalam surat Nuh ayat 10-12 tuh. Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Hujan, rezeki yang banyak tuh. Memperbanyak harta. Dan anak-anakmu harta. Anak-anak tuh ya bukan anak-anak biologis aja, tapi usaha-usaha tambahan, sampingan tuh. Keren kan? Menjadikanmu untukmu kebun-kebun serta sungai-sungai. Kebun-kebun tuh misalnya. Pabrik-pabrik, kita punya usaha-usaha yang keren lah, yang banyak. Menghasilkan rezeki yang banyak, uang yang banyak. Istighfar tuh bukan cuman kita minta ampunan, menghapus dosa kita, tapi juga mendatangkan rezeki dari arah tak disangka-sangka. Beneran. Bukan hanya kita mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita, tapi mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyakin juga doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca deh sebanyak-banyaknya. Kalau hatinya lagi empat, lagi sesek, lagi pusing, baca ini. Kalau enggak, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi dengan doa Nabi Yunus aja keren banget. Ini doa pengakuan dosa beliau, pengakuan kelemahan beliau, dan doa permohonan pertolongannya beliau, Nabi Yunus nih. Doa yang dibaca Nabi Yunus itu di saat di dalam perut ikan, nggak cari jalan keluar tapi minta ampun sama Allah. Nabi Yunus nggak cari jalan keluar tapi minta ampun sama Allah. Dan Allah jawab doanya. Dan Allah akan jawab doa kalian semua. Dan Allah akan jawab doamu Bapak Ibu semuanya, benar. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh. Benar, keren. Amalan yang terakhir yang bisa dilakukan apa? Sedekah. Mau kecil, sebesar apapun, sekecil apapun, perbanyak sedekah. Karena dengan sedekah kita bisa membuka 70 pintu rezeki. Dengan sedekah kita bisa buka 70 pintu rezeki. Yang tadi cuma 1, 2, kita buka 70 pintu rezeki. Mau kecil nggak apa-apa, mau besar lebih baik. Yang ikhlas bahagia sedekah mah. Karena semua titipan dari Allah. Jangan tunggu kaya dulu. Kadang-kadang seperti itu ya. Jangan tunggu kaya dulu. Justru dalam kondisi susah, sedekah kita jadi sangat berarti. Beneran deh, ngeringis-ngeringis gitu kan. Dan pahalanya besar. Ya itu pahala urusan Allah lah ya. Mulai dari 1000, 2000, 5000. Mau senyum boleh, nanti baliknya senyum bukan uang ya. Mau bantu orang lain boleh ya. Pokoknya sedekah deh. Sedekah deh. Amalan itu banyak banget teman-teman. Dan amalan itu bukan jampi-jampi, tapi ikhtiar batin. Amalan itu ikhtiar batin. Biar hasilnya memuaskan ya. Niatin ikhlas hanya karena Allah. Jadi jadikan amalan tambahan ini, amalan-amalan yang akan dikerjakan itu tidak hanya semata-mata ibadah karena Allah itu. Jangan harap uang mah bonus ya, tapi harap ampunan dan pertolongan Allah. Yang kita harapkan tuh ampunan sama pertolongan Allah. Hutang lunas bonus, uang banyak bonus ya. Konsisten, istiqomah. Mau berapa? 7 hari, 14, 21. Biasanya 21 lah paling kecil lah. 21 hari kerjakan. Jangan bolong-bolong sholatnya. Bisa 40, bisa sampai wafat ya. Banyak yang berhenti di hari ketiga, keempat, kelima biasanya karena udah nggak sabar sama hasilnya. Jadi udah deh kok nggak ada hasilnya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Padahal Allah tuh lagi lihat proses yang kita jalani loh. Beneran. Makanya sabar aja ya. Hidupkan waktu mustajab tuh, hidupkan sepertiga malam, tahajud, sholat fardunya di awal, jangan di akhir. Terus sholat duha tuh ya, sholat duha, doa di antara adzan dan qomat tuh lakuin deh pokoknya doa antara adzan dan qomat tuh, sholat duha, sholat tahajud. Perbaiki hubungan sesama, perbaiki hubungan dengan sesama, beneran.
Minta maaf ke orang tua kalau masih ada. Kalau nggak ada, doakan mereka. Doa orang tua tuh kunci langit, beneran deh. Doa orang tua itu kunci langit. Percaya nggak percaya terserah deh. Ya, doa orang tua tuh kunci langit. Teman-teman, keajaiban itu nyata bagi orang-orang yang percaya. Kalau nggak percaya sih nggak masalah. Tapi hanya hadir kepada orang-orang yang sabar, ikhlas dan istiqomah, nggak gampang menyerah. Beneran. Ada yang tiba-tiba testimoni dapat proyek, ada yang lunas hutangnya karena dilunasin temannya atau saudaranya. Banyak banget lah. Ada yang menang undian, tapi undian yang halal ya. Ada banyak. Undian tuh kayak bonus juga dapat dari kantor, halal semua. Ada yang usahanya tiba-tiba langsung naik gitu. Allah buat langsung naik. Semua Allah yang mudahkan kok. Ketika kita deketin Allah, nanti Allah mudahkan semua. Kuncinya cuma satu teman-teman. Jangan berhenti berusaha dan berdoa. Ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar, iman maksimal ya. Pokoknya gitu aja. Mohon maaf kalau kecepatan atau saya sok tahu, saya nggak ngeruin enggak. Saya bukan Ustadz, saya hanya omongin teman kalian semua ya. Saya punya cerita. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Pesan saya teman-teman, jangan capek jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.